adik-adik, kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagai kami ada Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, adik-adik, pada pagi hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan. Kita mau akan lagu pujian Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tampil beda. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita sehingga firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh masuk ke tanah hati kita yang paling baik. Kita mau angkat lagu pujian yang berkata, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus.
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Selanjutnya kakak serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari adik-adik sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau mempersiapkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan boleh tertanam di hati paling baik Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang berjudul belas kasihan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin adik-adik sudah mengerti apa sih arti belas kasihan. Mungkin kakak ingin melengkapi atau lebih tepatnya lebih menjelaskan apa definisi dari belas kasihan, sehingga adik-adik boleh dapat mengerti dengan baik. Biarlah firman ini juga boleh menuntun kehidupan adik-adik yang akan datang. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa sih definisi dari belas kasihan? Mungkin adik-adik pernah ngelihat teman adik-adik yang sangat memprihatinkan keadaannya. Mungkin mereka untuk jajan aja ke sekolah tidak punya uang, atau mereka pun berpakaian lusuh yang pakaian yang sudah lama gitu, harusnya sudah beli pakaian baru, tetapi karena tidak ada uang orang tuanya, jadi mereka tidak dapat memakai pakaian yang baru. Nah, itu adalah di mana adik-adik memiliki perasaan yang tidak tega terhadap mereka. Kasihan ya, dia nggak ada uang jajan sekolahnya. Nah, itu adalah sikap hati, definisi dari belas kasihan, bahwa adik-adik sudah berbelas kasihan terhadap mereka. Nah, mungkin definisi yang pertama adalah adik-adik tuh nggak tega melihat orang tuh dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam permasalahan hidupnya. Nah, itulah definisi yang pertama mengenai belas kasihan, bahwa adik-adik tidak memiliki rasa yang nggak tega banget ngeliat mereka begitu merasa susah. Nah, seperti halnya Yesus juga kepada orang-orang nih. Kita lihat ya di dalam Matius 14 pasal 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, adik-adik, ketika Yesus mendarat dan melihat banyak orang yang sakit, hati Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihannya, makanya Tuhan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan contoh yang baik kepada kita, contoh yang benar-benar baik, memiliki sikap hati. Yang pertama itu adalah sikap hati adik-adik. Karena di sini maka tergeraklah hatinya. Sikap hati ketika adik-adik melihat orang susah, adik-adik bukannya harus senang atas penderitaan orang lain, tetapi adik-adik harus memiliki hati yang tergerak. Oh, kalau dia merasa susah,
apa yang saya harus lakukan untuk dapat membantu dia. Ya adik-adik, tapi jangan adik-adik merasa karena dia susah, adik-adik malah bully dia lagi untuk jadi merasa, kan tidak menghibur dia. Nah makanya di sini Tuhan sudah memberikan contoh yang sangat baik. Nah definisi yang kedua, bukan hanya sikap hati adik-adik. Pertama, hati sudah tergerak. Yang kedua, adik-adik harus bertindak. Apa yang adik-adik bisa lakukan terhadap teman-teman adik yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami masalah? Bisa kan teman-teman adik-adik mengalami kesulitan atau kesusahannya dalam sekolah ya. Mungkin dia anak yang kurang dapat menangkap apa yang diajarkan guru, sedangkan adik-adik merasa mampu. Nah adik-adik kan bisa memberikan pelajaran atau mengajari orang-orang yang dalam tanda kutip kurang mampu menerima apa yang diterangkan guru. Disitulah peran adik-adik bertindak. Oleh karena hati yang tergerak, kasihannya teman saya si A, dia kayaknya dalam pelajaran matematika nilainya jelek terus, sedangkan saya nilainya bagus. Nah itu adik-adik sudah merasa, hati adik-adik tuh sudah merasa nggak tega ngelihat dia dapat nilai jelek terus. Artinya disitulah adik-adik harus menunjukkan tindakan adik-adik dengan cara apa? Ayo mari kita belajar bareng, atau mengajari orang-orang yang nilainya lebih kecil daripada adik-adik. Tapi bukan merasa adik-adik yang pintar, bukan ya. Karena kepintaran itu berasalnya juga datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Nah, apa sih definisi yang lain lagi? Yang ketiga adalah, nah, ketika contohnya tadi teman adik-adik mengalami nilai yang jelek, nilai yang kurang sempurna. Misalkan nilai matematikanya dia cuma dapat 5 atau 4. Adik-adik bukan merasa senang atas penderitaan yang dia alami, tetapi adik-adik harus menghibur dan menenangkan teman adik-adik yang kurang nilainya. Adik-adik harus hibur bahwa kamu bisa kalau kamu belajar terus. Adik-adik hibur lagi, memberikan ketenangan. Ayo nanti kita belajar bareng, untuk saya bisa ajarin kamu supaya kamu nilainya menjadi lebih baik lagi. Artinya adik-adik bukan hanya sebatas tergerak dari sikap hati, tetapi adik-adik harus bertindak. Nah bertindaknya itu adik-adik pun juga harus menghibur dan menenangkan hatinya. Jangan bertindaknya ngeledekin dia, atau payah kamu nilainya kecil sedangkan saya nilainya besar. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, yang keempat definisinya adalah tulus. Belas kasihan itu datangnya dari ketulusan hati adik-adik. Jadi kalau adik-adik melakukan atau berbelas kasihan kepada orang, membantu orang lain, harus disertai dengan hati yang tulus. Karena ketulusan itu yang akan membuat adik-adik merasa melakukannya, merasa tenang, merasa senang bahwa adik-adik bisa membantu orang lain yang mengalami kesusahan penderitaan. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi inilah definisi belas kasihan. Mungkin masih banyak lagi penjelasan kakak yang dapat membuat adik-adik lebih mengerti lagi. Tapi poin kakak yang kakak catat di sini ada 4, bahwa ketika adik-adik memiliki belas kasihan terhadap orang lain, Tuhan pun pasti sama dengan adik-adik. Artinya apa? Ketika adik-adik mengalami kesusahan, Tuhan pasti akan memberikan belas kasihannya kepada kita.
sehingga kita sebagai anak-anaknya tidak akan ditinggalkan, tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kejatuhan yang sampai adik-adik tuh tidak mampu lagi. Kakak yakin Tuhan pasti akan menyertai kehidupan adik-adik. Maka itu kita harus contoh Tuhan Yesus, dan kakak yakin di kehidupan selanjutnya ketika adik-adik dewasa, adik-adik mulai mengerti bahwa oh ini loh belas kasihan, saya pun hidup sampai saat ini oleh karena belas kasihan Tuhan. Karena menurut kemampuan kita sebagai manusia, kita terbatas. Apa yang kita lakukan itu memiliki batas atau limit yang ya manusia memiliki kelemahan. Kadang kita tahu sikap hati kita udah bagus, nggak tega melihat orang kesusahan, tapi kita di dalam tindakan kita kurang untuk bertindak, untuk membantu orang lain kita kurang. Ya itulah manusia, masih ada memiliki kelemahan ya. Tapi kita semakin hari semakin belajar seperti Yesus, menaruh belas kasihan pada orang-orang yang memerlukan belas kasihan itu. Puji nama Tuhan adik-adik. Biarlah firman ini boleh adik-adik terima, adik-adik renungkan apa yang harus saya lakukan dalam kondisi saat ini dan apa yang adik-adik harus kerjakan gitu ya. Adik-adik seperti adik-adik tahu bahwa keadaan sekarang ini memang sangat tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tapi kakak yakin dan percaya melalui pendengaran firman Tuhan, melalui pendengaran itu adik-adik taruh di dalam hati, kakak yakin dan percaya firman Tuhan itu akan bekerja. Dan adik-adik pun jangan hanya merasa cuman mendengar saja. Adik-adik masukkan ke dalam hati, Tuhan apa yang saya harus kerjakan. Tuhan pasti akan memberikan jalannya. Tuhan pasti akan menuntun adik-adik apa yang adik-adik harus lakukan. Adik-adik sangat simpel. Adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan adik-adik, di tengah keluarga adik-adik, di teman sekolah. Jadi ada banyak yang adik-adik bisa lakukan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi adik-adik, dan firman ini juga dapat menguatkan setiap kehidupan adik-adik yang adik-adik jalankan setiap harinya. Puji nama Tuhan. Hanya ini menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hidup sampai saat ini Tuhan, itu hanya dari belas kasihan-Mu Tuhan. Kau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan, tapi Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Engkau akan menyembuhkan kami dari sakit kami. Engkau akan melepaskan kami dari penderitaan kami. Engkau juga akan melepaskan kami dari kesusahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan maunya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali kami salah jalan Tuhan. Seringkali kami tidak mengikuti kehendak-Mu, tetapi kami mengikuti keinginan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami hanya manusia biasa Tuhan. Biarlah Engkau selalu berikan kekuatan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu tuntun kehidupan kami, khususnya Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau mau tuntun perkembangan iman mereka Tuhan, karena kami tahu Tuhan pada saat ini kami dibatasi oleh jarak Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang tertanam di dalam hati mereka Tuhan. Biarlah Engkau bekerja Tuhan di setiap hati mereka, sehingga mereka tahu Tuhan apa yang mereka harus perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau mau sediakan Tuhan. Apa yang menjadi makanan yang mereka perlukan, biarlah Engkau mau selalu cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
hanya Tuhan yang menjadi doa kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.